Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam buat teman-teman semua. Kapanpun Anda menyaksikan video kali ini, Mami Kos Malam Minggu Kompresi. Kembali lagi bersama kami pada Mami Kos Malam Minggu Kompresi pada episode ke-7. Di sini saya selaku moderator, saya Rizky Ihsan Ramadan, mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, pada Mami Kos episode ke-7 kali ini, kami akan menghadirkan narasumber yang cukup luar biasa, cukup keren, sudah banyak dikenal teman-teman semua pastinya. Beliau juga pada tahun ini, alhamdulillahnya, menjabat sebagai Ketua Himpunan Kompresi tahun 2022. Mari kita sambut, monggo Mas Ramanda Ridho Barokah. Boleh saya hello buat teman-teman semua dulu, Mas. Oke, sebelumnya terima kasih terlebih dahulu ya Mas ya, karena saya telah diundang menjadi narasumber pada kesempatan Mami Kos episode ke-7 kali ini. Terasa udah episode ke-7 ya Mas ya, karena kita melanjutkan Mami Kos di kompresi kepengurusan sebelumnya, dan pada hari ini kompresi sudah reor ya teman-teman, dan sekarang sudah periode 2022 dan saat ini kita tiba di Mami Kos episode ke-7. Baik, halo teman-teman semuanya, selamat siang, pagi, ataupun malam, karena teman-teman bisa menonton video ini kapanpun dan juga dimanapun teman-teman berada gitu. Mungkin ini aku langsung perkenalan atau bagaimana Mas? Oke, boleh langsung saja perkenalan Mas Ramanda. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, nama saya sesuai yang disebutkan Mas Rizky tadi, Mas Ramanda Ridho Barokah. Saya biasa dipanggil Ramanda, ataupun saya juga biasa dipanggil Rama gitu. Dan seperti Mas Ihsan, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2020 gitu. Apalagi nih Mas kira-kira? Oke, keren banget nih Mas Ramanda sudah mau hadir pada acara Mami Kos pada episode ke-7 kali ini. Sedikit informasi juga buat teman-teman juga ya. Ini walaupun episode Mami Kos episode ke-7 sudah melanjutkan, namun Mami Kos kali ini sudah ada dilaksanakan pada teman-teman kompresi yang kepengurusan yang baru, periode tahun 2022 begitu Mas. Oke, siap Mas, siap. Oke, lanjut perkenalan lagi nih Mas. Tadi belum selesai. Oke, siap. Ini santai aja. Mas Ramanda, boleh kenalan dulu rumahnya di mana dan sekarang domisilinya di mana gitu. Oke, domisili saya ya teman-teman, saya asli dari daerah Tawangmangu ya Mas ya, tepatnya di Kelurahan Plumbon. Tawangmangu itu Karanganyar ya teman-teman, pasti udah pada banyak yang tahu ya gitu. Dan untuk saat ini, karena saat ini kan untuk perkuliahan khususnya di prodi kita ya Mas ya, Prodi Pendidikan Teknik Mesin itu kan cukup banyak mata kuliah praktek ya Mas ya. Dan betul. Untuk saat ini juga mata kuliah praktek di prodi kita itu udah banyak yang offline, dan oleh karena itu saat ini saya memutuskan untuk ngontrak Mas. Saya domisili di sini, itu tepatnya di Dusun Windan Gumpang Kartasura teman-teman, dan letaknya juga cukup dekat sama kampus kita Pak Belan, karena kan domisili saya juga cukup agak jauh ya Mas ya, di Tawangmangu. Lumayan 30 kilo lebih ya. Iya. Tawangmangu sampai ke Pak Belan ini cukup menguras tenaga Mas, dan juga menguras bahan bakar ya Mas. Oke, apalagi sekarang harga bahan bakar naik. Nah, bener banget. Pikir double. Nah, bener banget. Oleh karena itu ya saya memutuskan untuk domisili di sini, kontrak di sini sama teman-teman kayak gitu. Oke, Mas Ramanda itu yang rumahnya Tawangmangu aja rela buat kesini kuliah di sini buat bisa menempuh pendidikan, gitu. Keren banget sih, walaupun rumahnya jauh tetap bisa nanti ngontrak gitu, gak apa-apa ya Mas ya. Oke. Selanjutnya nih Mas, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, sini kan kita sama-sama pada prodi Pendidikan Teknik Mesin. Iya. Nah, Mas Ramanda dulu, tantang dulu Mas, dulu dari SMA atau SMA? Oke, saya dulu dari SMA nih Mas, dari SMA Karangpandan tepatnya, di daerah Karanganyar. Oke, tahu. Itu di SMA Karangpandan. Nah, berarti dari SMA lanjut ke Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Mesin. Itu kan cukup jarang orang-orang yang dari SMA untuk lanjut ke Teknik Mesin gitu Mas. Iya. Itu apa sih inspirasi Mas Ramanda gitu kok bisa masuk ke Teknik Mesin gitu? Dari awal dulu bisa diceritakan Mas. Oh ya, siap. Jujur ya, sebenarnya cukup di luar ekspektasi dan di luar dugaan saya juga ya Mas ya. Karena kan emang benar basic saya dulu di SMA, dan di SMA kan seperti yang teman-teman ketahui juga bahwasannya kita nggak diajarin ya mengenai basic-basic tentang dunia permesinan. Yeah. Dan kenapa kok saya bisa memilih prodi ini dan akhirnya lolos di sini? Jujur itu sebenarnya pertama kali saya terlintas pikiran daftar di sini karena saya dulu ikut bimbingan belajar Mas pada saat kelas 12 di SMA, dan di akhir semester itu kan saya konsultasi ke bimbingan belajar saya, dan
dari bimbel pun menyarankan untuk saya berpeluang besar itu lolos di prodi ini lewat jalur SNMPTN yang menggunakan nilai rapat itu. Dan setelah tak pikir-pikir, karena jujur saya dulu juga agak kurang siap misal saya coba SBM ya Mas ya, karena kan itu soal-soal UTBK cukup membuat kita pusing ya Mas ya. Oke, karena hal tersebut dan setelah saya pikir-pikir mumpung nilai rapot saya juga bisa dikatakan cukup itulah gitu, dan track record dari alumni pun dari alumni SMA saya juga ada yang lolos di prodi ini. Terus saya juga konsultasi sama orang tua saya, dan kebetulan banget nih Mas, orang tua saya itu pengen banget saya kuliah lolos di UNS kayak gitu, dan karena itu saya memutuskan untuk mencoba di jalur SNMPTN daftar di prodi ini. Dan mungkin karena udah takdirnya kali ya Mas ya, dan mungkin karena peluangnya juga cukup besar, alhamdulillahnya saya lolos di program studi ini. Ya memang benar sih Mas, sebenarnya kan kita nggak punya basic, saya nggak punya basic di sini, tapi kita kan di kuliah ini setelahnya bisa belajar dari nol ya Mas ya, karena kan setelah saya lolos di sini pun teman-teman saya yang dari SMA juga cukup banyak gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Bagi yang lolos, yang lulusan SMK itu kadang mengajari sharing berbagi ilmu ke teman-teman yang lulusan SMA. Itu sih Mas. Oke, keren banget Mas Ramanda yang dulunya dari awalnya SMA sekarang bisa masuk ke pendidikan teknik mesin. Itu juga merupakan harapan orang tua juga ya, bisa masuk ke UNS gitu. Bener banget, karena doa orang tua sih Mas. Oke, sama Mas, keren banget. Selanjutnya dari Mas Ramanda ini bukan hanya masuk ke pendidikan teknik mesin. Nah, beliau juga kerennya lagi udah masuk UNS membanggakan orang tua, masuk ke prodi mesin, keren mesin. Selanjutnya beliau juga menjabat sebagai ketua himpunan kompresi UNS tahun 2022 gitu. Oke, terkait hal itu Mas, mungkin saya mau tanya gimana sih Mas dulu pengalaman organisasinya, mungkin dari sekolah, dari awal kuliah, atau bagaimana kok sekarang bisa menjabat sebagai ketua himpunan kompresi UNS 2022. Itu kan juga perjalanan yang tidak mudah gitu ya. Dari awal harus mulai dari nol. Itu gimana sih Mas, mungkin bisa diceritakan dulu pengalamannya. Oke, siap. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya teman-teman, terkait pengalaman organisasi. Mungkin sedikit cerita aja ya Mas ya. Jujur dulu saya saat berada di bangku SMA ya Mas ya, itu saya bisa dikatakan sebagai siswa yang nolep lah terkait organisasi kayak gitu. Saya dulu benar-benar kurang aktif dan juga kurang minat untuk aktif di organisasi. Aku dulu pas SMA ikut ekstrakurikuler ya Mas, kalau di SMA namanya itu ada badminton, bulu tangkis di SMA saya. Itu saya juga cuma 1 tahun di situ dan nggak lanjut. Dan selain itu saya pas SMA juga ikut Korhanian Islam atau Rohis kayak gitu, dan di Rohis pun saya bukan menjadi pengurus aktifnya kayak gitu, saya menjadi anggotanya saja kayak gitu. Dan setelah saya berada di dunia perkuliahan seperti saat ini, kemarin pada saat event-event di awal PKKMB itu banyak dari kakak tingkat yang memberitahu ke kita bahwasannya kita di dunia perkuliahan ini tidak dituntut hanya sekedar kuliah-kuliah saja gitu. Kan ada tuh Mas istilah mahasiswa kupu-kupu kuliah bulan. Nah, pura-pura kuliah. Mas Ramanda yang mana nih? Sekarang udah ketebak ya Mas harusnya ya. Oke, oleh karena itu setelah tak pikir-pikir lagi kok iya ya, kelihatannya di organisasi juga menarik. Kita di sini juga bisa mendapatkan berbagai manfaat. Kita di sini bisa mendapatkan berbagai teman ataupun relasi dari banyak prodi dan juga banyak daerah tentunya. Gitu. Selain itu kita di sini juga bisa meningkatkan soft skill kita sesuai dengan bidang kita di organisasi tersebut. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba terjun aktif di dunia organisasi kayak gitu. Dan di awal itu saya memulai di organisasi komunitas daerah saya ya Mas ya. Itu kan karena saya di daerah Karanganyar, di situ ada organisasi namanya IMAKA, Ikatan Mahasiswa Karanganyar, dan saya mencoba terjun di situ. Dan setelah saya terjun di situ, langsung saya diberikan proker yang cukup besar di IMAKA, proker sosialisasi. Kalau Mas Rizky tahu kan, saya menjabat sebagai ketua panitia di situ juga. Dan FII juga teman-teman, saya dulu juga staf Mas Ramanda di panitiaan itu ya Mas. Di situ juga cukup banyak kepanitiaan yang berkecimpung di situ ya Mas ya, kurang lebih ada 116 panitia di situ. Dan saya merasakan mendapatkan banyak pengalaman lah di situ. Dan selain di komunitas daerah saya,
itu kan saya di Prodi juga mengikuti himpunan mahasiswa kompresi UNS ini. Ya. Dan saya dulu di awal itu menjabat sebagai sama seperti Mas Rizky, saya dulu sebagai staf dari Departemen Kominfo. Dan FYI aja Mas Rizky, saya dulu pada Mamikos ini saya juga menjadi moderator. Sekarang gantian nih Mas Rizky sebagai moderator dan saya sebagai narasumber kayak gitu. Mungkin next Mas Rizky bisa. Oke, dan alhamdulillahnya di periode yang baru ini di tahun 2022 mungkin karena emang gimana ya, mungkin udah takdirnya kali ya Mas ya. Itu kemarin pada saat forum reorganisasi di forum musyawarah anggota kemarin, dari teman-teman pengurus itu ada beberapa yang mencalonkan nama saya menjadi kandidat ketua himpunan baru, dan setelah melalui berbagai musyawarah dan juga pemilihan itu alhamdulillahnya saya diberikan amanah sebagai ketua himpunan yang baru gitu. Itu sih Mas sedikit perjalanan mengenai organisasi saya sampai akhirnya menjadi kahim. Keren banget sih dulu Mas Ramanda yang dari awalnya SMA basic organisasinya nihil ya, bisa dibilang nihil nol. Masuk kuliah ikut organisasi di daerah IMAKA, itu juga langsung diberikan proker yang cukup besar. Itu kalau menurut saya itu mau nggak mau kita harus jadi belajar gitu ya Mas. Nah bener banget. Sisi positifnya itu sih. Iya bener. Walaupun dari nol mau nggak mau kita diberi tanggung jawab yang besar, harus bisa menjalankan dengan amanah baik gitu. Nah selain itu menurut saya juga bukan selain takdir Allah itu Mas Ramanda bisa jadi ketua himpunan kompresi ini juga Mas apa namanya? Emang kapasitas Mas Ramanda buat jadi ketua himpunan itu cukup wah keren banget sih, pas banget sih. Soalnya saya juga kenal Mas Ramanda itu udah dari awal PKKMB juga dulu waktu PKKMB Prodi ya, terutama teman-teman sedikit cerita juga. Ada yang namanya carburation, di carburation itu ada yang namanya juga kenal cutting. Nah, di kenal cutting itu dulu saya awalnya ada untuk perkenalan video call gitu ya. Cutting pertama yang benar-benar saya pertama telepon itu Mas Ramanda. Dari awal situ saya langsung wah Mas Ramanda ini keren banget. Kenapa? Karena dulu kenal cutting awal saya pertama itu masih berantakan banget, ngomongnya masih berantakan banget. Nah di situ saya diajarin bahwasanya kalau mau kenal cutting, mau menghubungi cutting, mau menghubungi dosen gitu seperti ini. Beliau mau berbagi ilmu sehingga sekarang ilmunya dipakai banyak orang dan bermanfaat juga banyak buat orang sehingga mampu menjadi ketua himpunan kompresi. Oke, ngomong-ngomong soal buku kenal cutting lengkap enggak nih Mas? Wah jangan tanya, kalau saya pasti lengkap. Lolos carburation. Keren. Saya dulu juga kayak gitu sih Mas, sama seperti Mas Rizky. Dulu saya pada saat menjadi mahasiswa baru di PTM ini juga disuruh berkenalan dengan kakak tingkat mulai dari angkatan atas kayak gitu. Itu cukup tradisi juga ya. Nah, bener banget. Manfaatnya cukup banyak juga yang saya rasakan dulu. Nah, kenal cutting, kenal angkatan atas. Nah, gitu. Karena bagaimanapun juga kan kakak tingkat, hubungan dengan kakak tingkat itu sangat diperlukan di dunia perkuliahan ini. Kita bisa saling sharing tugas, saling sharing pengalaman. Pengalaman sih terutama ya. Nah, apalagi besok kalau udah lulus. Nah, wah itu sih maksudnya. Iya. Oke, next nih Mas. Perkenalan udah, track record organisasi udah. Selanjutnya ini masuk ke inti acara kita. Ada beberapa Q&A yang tadi sudah ditanyakan teman-teman Mas. Oke, siap. Q&A dari mana nih Mas? Q&A yang kemarin sebelum ada acara Mamikos ini, kita sudah tanyakan dulu di Instagram. Apa sih yang mau ditanyakan kepada narasumber kita kali ini Mas Ramanda gitu. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Instagram kompresi ya Instagram kompresi tentunya Mas. Kompresi UNS. Oke, benar. Jangan lupa follow ya. Oh, pasti. Ada YouTube-nya juga. Ada Twitter-nya juga, PTM Fest. Siap. Oke, ini pertanyaan yang pertama nih Mas. Kan Mas Ramanda pada kompresi tahun 2022 ini menjabat sebagai ketua himpunan. Nah, apa sih hal yang ingin dicapai untuk kompresi selama menjabat menjadi ketua himpunan kali ini gitu? Oke, untuk hal yang dicapai saya menjabat sebagai ketua himpunan, mungkin tak kembalikan ke visi dan misi saya di awal terlebih dahulu ya Mas ya. Kemarin pada saat pemilihan ketua himpunan, bahwasanya saya mengangkat visi teman-teman mewujudkan organisasi kompresi ini sebagai organisasi yang benar-benar menjunjung nilai kekeluargaan dan solidaritas. Itu dulu yang pertama. Kan kita di sini sebagai organisasi di lingkup teknik mesin ya Mas ya, yang mana logo kebanggaan kita di sini
solver ya. Kita di sini sudah cukup terkenal nih Mas Terpandang juga nih. Di luar bahwasannya tingkat solidaritas ataupun kekeluargaan dari mahasiswa mesin Nggak perlu ditanyakan lagi. nggak perlu ditanyakan lagi. Keren banget sih. Itu sudah menjadi apa ya, suatu identitas lah bahwasannya kita sebagai mahasiswa mesin gitu. Dan selain itu saya juga ingin menciptakan kepengurusan yang aktif di sini. Kan yang namanya ya Mas, yang namanya seseorang berada di organisasi itu pasti ada aja lah orang yang aktif dan juga yang mungkin ada yang kurang aktif kayak gitu. Dan sebisa mungkin untuk di kompresi periode ini saya pengen tuh pengurus-pengurus di kompresi kali ini ada sebanyak 61 ya Mas ya, 61 pengurus itu bisa saling bantu-membantu lah, saling aktif menjalankan berbagai program kerja yang mereka miliki tiap-tiap departemen. Dan FYI aja teman-teman, di sini kita ada 7 departemen ya Mas ya, kayak gitu. Selain aktif, kreatif dan juga inovatif. Di sini maksudnya kan kita tiap departemen itu punya program kerja sendiri ya Mas ya, yang mana program kerja ini juga mungkin udah ada dari tahun ke tahun. Dan harapannya di kepengurusan periode ini itu untuk evaluasi program kerja di tahun lalu itu bisa benar-benar diperbaiki di periode ini agar program kerja tersebut tetap bisa berjalan dan dengan maksimal meminimalisir evaluasi dari tahun lalu. Dan kalau inovatif itu harapan saya dari tiap-tiap departemen itu mungkin ada proker-proker baru yang itu tentunya baik untuk kompresi gitu. Selain itu juga prestatif di sini kan kita di sini ada departemen akademik ya, dan di situ ada berbagai info-info lomba dan lain sebagainya. Dan juga harapan saya di mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan teknik mesin ya Mas ya, nggak hanya di pengurus, di anggota juga, itu harapan saya juga bisa memiliki prestasi-prestasi tersendiri yang tentunya bisa membanggakan nama dari program studi kita pendidikan teknik mesin kayak gitu. Dan selain itu juga disiplin di sini cukup menjadi suatu PR dari tiap organisasi. Tidak hanya di kompresi sih Mas, organisasi saya di lain juga. Untuk tingkat kedisiplinan nih Mas, tingkat kedisiplinan ini saya rasa cukup kurang lah kayak gitu. Perlu banyak diperbaiki. Nah, perlu banyak diperbaiki. Kalau rapat-rapat itu kadang molor dan lain sebagainya lah kayak gitu. Dan harapan saya juga di kompresi kali ini bisa diminimalisir lah akan adanya kemoloran waktu di berbagai rapat ataupun program kerja kayak gitu. Dan selain itu yang terakhir, saya juga ingin menciptakan pengurus yang bertanggung jawab. Maksudnya di sini kita di organisasi kan dituntut untuk menjalankan program kerja dari tiap-tiap departemen kayak gitu. Dan harapannya kita benar-benar bisa menjalankan dengan maksimal dan kita bisa bertanggung jawab atas sesuatu apapun itu yang kita lakukan di organisasi ini kayak gitu. Mungkin itu sih Mas harapan saya. Oke, keren banget sih Mas Ramada itulah. Itu juga alasan saya kenapa masuk kompresi, karena kompresi itu organisasi yang cukup keren yang di lingkup prodi, walaupun lingkup prodi cuman memiliki tujuan yang sangat keren yang sudah menaungi saya di awal waktu masuk ke prodi PTM begitu Mas. Karena pada dasarnya setiap organisasi itu kan adalah lingkup dari orang-orang yang memiliki tujuan bersama seperti itu. Banget, Mas, benar. Oke. Next Mas, ada pertanyaan yang kedua nih. Oh ya, monggo. Gimana sih cara Mas Ramanda bisa manajemen waktunya dengan baik? Karena yang saya lihat, yang saya perhatikan itu Mas Ramanda cukup aktif di berbagai organisasi gitu. Wirawiri ke sana, rumahnya Tawangmangu juga jauh gitu kan. Perlu manajemen waktu yang cukup baik, apalagi ditambah dengan beberapa teman yang mungkin kadang molor itu kan juga mengurangi waktu yang efektif gitu. Gimana sih Mas untuk membagi waktunya? Bisa diceritakan ke teman-teman? Oh ya, kalau untuk masalah manajemen waktu ya Mas ya, jujur saya juga kadang masih cukup keteteran ya Mas ya. Tapi ya sebisa mungkin karena ya memang benar saya mengikuti berbagai organisasi, ya mau nggak mau kita harus bisa manajemen waktu dengan baik agar bisa imbang lah antara organisasi satu dengan yang lainnya kayak gitu. Kalau tips and triknya mungkin kalau dari saya, kita buat semacam timeline tersendiri ya Mas ya, ataupun kalender kayak gitu. Jadi mungkin dari organisasi A katakanlah itu ada program kerja di tanggal-tanggal ini dan organisasi B juga ada program kerja di tanggal ini. Itu kita bisa buat timeline tersendiri. Dan nah semisal nih ada di satu tanggal dan itu bentrok antara organisasi A dan juga B, itu kita bisa tentukan skala prioritas kita. Jadi
kalau dari saya itu untuk menentukan skala prioritas itu bagaimana, itu kalau dari saya kita lihat nih posisi kita di antara di kedua kepentingan itu lebih urgent yang mana. Nah, misal kita lebih urgent dan juga lebih dibutuhkan di acara yang A, ya kita harus terjun ke yang A dan kita merelakan ke yang B terlebih dahulu dengan catatan kita tentunya harus izin karena kan tanggung jawab. Ya yang namanya komunikasi juga sangat penting ya Mas ya, agar tidak terkesan ini kemana kok nggak hilang, nggak ada kabar kayak gitu. Mungkin sedikitnya kurang lebih seperti itu sih Mas. Oke, itu tips and trick dari Mas Ramanda buat membagi waktu, memanajemen waktu gitu ya. Jadi dibikin schedule dulu nih Mas, mau ngapain besok, agendanya apa gitu. Nah, benar banget. Oke. Selanjutnya nih Mas, yang saya lihat juga dari Mas Ramanda ini selama saya kenal nih, Mas Ramanda seseorang yang cukup baik dalam public speakingnya gitu. Nah mungkin untuk pertanyaan yang terakhir kali ini bisa di-share Mas, tip and trick untuk public speaking gimana sih Mas? Kok bisa jadi seperti apa yang sekarang ini gitu? Oke, nek dibilang baik ya mungkin aku masih agak sih Mas. Oke, kalau untuk tips and trick public speaking ya Mas, gimana ya? Mungkin sedikit cerita aja ya Mas ya. Boleh. Dulu saya kenapa kok bisa berlatih lah public speaking ini. Dulu saya pada saat awal-awal banget itu saya memberanikan diri untuk menjadi MC lah katakanlah gitu. Jadi saya menjadi MC di berbagai acara kayak gitu dan alhamdulillahnya karena hal tersebut mungkin ya Mas ya, dengan berbagai pengalaman saya menjadi MC dan juga jam terbang dan alhamdulillahnya kemarin sempat menjadi MC di acara yang cukup besar juga PKKMB tingkat fakultas. Di sana saya juga diamanai menjadi Master of Ceremony dan mungkin karena hal tersebut untuk skill public speaking saya juga cukup bisa meningkat dan intinya sebenarnya teman-teman kalau menurut saya bagaimana kita bisa meningkatkan skill public speaking itu kita banyakin latihan gitu. Karena semisal kita nggak latihan sama sekali, kita nggak memberanikan diri untuk bisa berlatih speak up, ya kita hanya sekedar angan-angan aja. Gini aja. Pengalaman yang berbicara. Nah, dan pada saat perkuliahan ataupun forum yang lainnya itu misal ada sesi tanya jawab tuh, itu kemarin saya juga memberanikan diri untuk aktif bertanya kayak gitu. Dan untuk bertanya pun itu kadang harus butuh ini ya Mas ya, butuh mental dan juga keberanian yang tinggi untuk bisa menyampaikan pikiran-pikiran kita yang ada di dalam otak kayak gitu. Kadang karena teman-teman tuh termasuk saya juga nih, beraninya cuma di hati doang, nggak berani ngomong. Mentalnya kurang. Nah, dan awal-awal juga Mas, aku masih ingat banget pada saat saya kemarin pas mau speak up ataupun mau bertanya itu, nah misal kita masih grogi, kita masih kurang mental itu, kita tuh bisa tulis dulu, kita bisa catat dulu hal apa sih yang mau kita tanyakan, hal apa sih yang mau kita sampaikan kayak gitu. Jadi dengan catatan-catatan kecil tersebut apa yang kita sampaikan itu bisa tertata dan juga tujuannya bisa tersampaikan dengan baik kayak gitu. Oke, itu keren banget sih tips and trick dari Mas Ramanda buat bisa public speaking yang baik. Yang saya tangkap tadi ya terutama dari pengalaman sih ya teman-teman. Dari awal gimana dulu kok bisa sampai sekarang itu jam terbang itu penting banget, gimana kita bisa jadi Mas Ramanda bisa jadi seperti Mas Ramanda yang seperti ini sekarang gitu. Next Mas. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tadi bukan yang terakhir ya. Ada satu siap. Lagi, beberapa 2 atau 3 lagi. Oke, siap, santai Bapak. Kan Mas Ramanda di Kompresi menjabat sebagai ketua himpunan. Nah, di ketua himpunan itu kan jadi ketua himpunan kan juga tidak mudah. Perlu seseorang yang baik juga gitu. Nah, untuk Mas Ramanda, sosok pemimpin yang baik itu seperti apa sih Mas? Oke, kalau untuk sosok pemimpin yang baik, mungkin kalau menurut saya jujur untuk masalah menjadi seorang pemimpin, di sini saya juga katakanlah masih belajar ya Mas ya, masih belajar menjadi sosok pemimpin yang baik untuk teman-teman yang saya pimpin gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana sih menurut saya sosok pemimpin yang baik, itu menurut saya sosok pemimpin yang baik merupakan seseorang yang itu bisa mengayomi semua anggota ataupun stafnya kayak gitu. Jadi semisal dari anggota ataupun staf itu ada mungkin katakanlah suatu hal yang gesekan ataupun kayak kurang baik, itu kita sebagai sosok pemimpin hadir di situ untuk bisa mendengarkan terlebih dahulu apa sih
suatu hal yang bisa menyebabkan hal tersebut terjadi. Dan kita juga bisa memberikan solusi-solusi agar tiap-tiap anggota ataupun staf kita benar-benar bisa bersatu kembali, bisa hubungannya saling baik lagi kayak gitu. Dan mungkin kita sebagai sosok pemimpin juga harus bisa menampung keluh kesah dari tiap-tiap anggota, dan tidak hanya kita tampung, kewajiban kita juga sebagai pemimpin, kita juga harus memberikan saran-saran ataupun masukan ataupun penyelesaian yang tentunya itu penyelesaian yang baik untuk permasalahan yang ada. Dan selain itu, kita sebagai pemimpin juga dituntut untuk membuat suatu keputusan yang tentunya itu keputusan yang baik dan bisa dikatakan terbaik untuk suatu hal ataupun organisasi tersebut. Kayak gitu sih Mas, kurang lebih. Oke, jadi menurut Mas Ramanda, sosok pemimpin yang baik itu adalah seorang yang mampu menaungi teman-teman, mengayomi dari staf-stafnya itu seperti itu, dan sebagai penengah jika ada masalah atau selek lah di antara teman-teman satu dalam organisasi tersebut gitu. Siap, benar banget Mas. Oke, next nih Mas, mungkin ada tambahan sedikit pertanyaan dari saya nih. Harapan Mas Ramanda untuk Kompresi ke depannya. Mungkin harapan ini bisa disampaikan Mas Ramanda sekaligus sebagai closing statement pada acara Mamikos pada episode ke-7 kali ini nih Mas. Oh iya, siap. Baik teman-teman semuanya, untuk harapan saya di Kompresi kali ini, harapan saya yang pertama terkait hubungan nih Mas. Hubungan antara staf satu dengan yang lain, antara PHT satu dengan yang lain, antara PHT dan juga staf itu bisa diperbaiki dan tidak ada katakanlah masalah. Dan toh kalaupun ada masalah itu menurut saya juga suatu hal yang wajar, tapi mau nggak mau juga kita harus bisa perbaiki masalah tersebut agar hubungan kita tetap harmonis. Benar. Dan logo M-Solver, kekeluargaan dan juga solidaritas ini nggak hanya sekedar nama aja, tapi benar-benar kita terapkan di organisasi Kompresi ini. Dan jikalau kita di organisasi ini udah merasa nyaman antara satu dengan yang lainnya, tentunya dalam kita menjalankan program kerja itu kita bisa maksimal dan juga bisa baiklah gitu. Nah, yang pertama terkait hubungan. Terus yang kedua terkait program kerja dari tiap departemen, itu harapan saya juga bisa berjalan dengan maksimal. Dan juga evaluasi dari program kerja tahun lalu itu harapan saya juga nggak cuma sekedar evaluasi belaka. Jadi benar-benar kita pahami apa sih kekurangan dari program kerja ini di tahun lalu, itu bisa kita perbaiki di periode kali ini kayak gitu. Dan harapan yang terakhir, saya juga berharap bahwasannya Kompresi di periode 2022 ini semakin bermanfaat, khususnya di mahasiswa program studi pendidikan teknik mesin dan umumnya buat mahasiswa lainnya, dan tidak menutup kemungkinan organisasi Kompresi ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat secara luas, karena di sini kita juga ada departemen humas bagi masyarakat yang mana program kerjanya menyasar ke berbagai masyarakat di berbagai kalangan kayak gitu. Dan yang terakhir, FYI aja buat teman-teman dan FYI juga buat Mas Rizky, bahwasannya di Kompresi itu dari tahun ke tahun punya tagline tersendiri ya Mas ya. Kalau di tahun 2000 berapa ya, berarti 2000 sebelum saya 2020 Mas Anwar itu ada tagline yang namanya Harmoni Kompresi, dan di tahunnya Mas Irfan sebelum Mas Anwar itu ada Sinergi Kompresi. Dan di tahun ini FYI aja buat teman-teman semuanya, itu untuk tagline kita itu kita mengangkat Kompresi Aksata. Nah, yang mana untuk Aksata itu artinya hubungan yang tidak akan pernah terputus kayak gitu. Jadi benar harapan saya sesuai dengan tagline ataupun slogan tersebut, kita di sini nanti setelah katakanlah kita udah demis kayak gitu, hubungan kita benar-benar bisa terjalin ataupun silaturahmi kita bisa benar-benar terjalin sampai kapanpun itu tidak pernah terputus. Mungkin itu sih beberapa harapan saya untuk di Kompresi periode 2022 ini. Oke, begitu teman-teman, keren banget harapan Mas Ramanda selaku Ketua Himpunan Kompresi 2022. Apa tuh Mas? Kompresi Aksata. Oke, itu kalau bisa dimaknai artinya itu bisa keren banget, teman-teman, bisa hubungannya tidak akan terputus sampai kapanpun gitu ya Mas. Oke nih Mas, kita sudah menginjak ke acara yang terakhir, yaitu
penutupan. Terima kasih buat Mas Ramanda sudah berkenan hadir pada episode Mamikos episode ke-7 kali Ya, ini. siap. Narasumber yang cukup luar biasa. Saya yakin ini episode yang mungkin banyak penontonnya. Wah, Yakin banget amin, saya. amin, Amin. Oke. Sekian dari saya teman-teman selaku moderator yang sudah mendampingi teman-teman buat melakukan Q&A bersama Mas Ramanda pada Mamikos ke-7 kali ini. Saya harap Mamikos akan tetap berlanjut lagi kepada episode selanjutnya akan mengundang narasumber yang lebih keren lagi, lebih oke lagi sehingga Mamikos tetap berjalan pada kepengurusan kompresi angkatan 2022 kali ini. Oke, keren banget. Terima kasih Mas Ramanda. Terima kasih buat teman-teman yang bertugas. Sekian dari saya. Sampai jumpa di Mamikos episode ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panen ini 2003, 27.